Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan beberapa hal. Kan Pak Gubernur. Ya, terima kasih pertama kepada Bu Ani Juwairiyah. Usulannya bagus. Insya Allah kami masukkan. Tidak semua, tapi mana yang prioritas ya. Itu betul sudah, itu nggak salah itu. Memang itu di bidang sumber daya manusia termasuk di lingkungan disabilitas penduduk atau masyarakat. Nah, ya. Tapi tidak semuanya, yang prioritas dulu. Kan begitu. Kita juga harus juangkan ke tingkat pusat ya dalam masyarakat disabilitas. Kemudian yang Berau, Agus ya namanya. Jadi Agus, sebenarnya Kalimantan Timur itu, bahkan di seluruh Kalimantan itu, sampai saat sekarang itu tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan pariwisata seluruh nasional. Jadi Kalimantan pun tidak ada, jadi termasuk Kalimantan Timur. Nah, ada masalah katanya, alasannya ketika mau dilakukan pembangunan terkait misalnya infrastruktur ke arah atau di sekitar objek wisata kita, misalnya di Berau yang paling banyak itu, dianggap itu adalah kawasan lingkungan, jadi memelihara lingkungan. Jadi kalau kita mau bangun jalan segala macam itu susah. Jadi saya kira ini jadi pertimbangan. Tapi menurut saya nggak usah kita pikirkan Jakarta, itu dah kita bangun sendiri. Kita siapkan bagaimana membangun infrastruktur untuk daerah-daerah yang terkait dengan objek-objek wisata yang sebenarnya memiliki keunggulan-keunggulan itu. Kalau yang lain-lain saya kira kami tampung semua, termasuk dari IAP ya. Kami terima kasih saran-sarannya, dan yang lain-lain juga, terutama dengan Poltekkes. Dengan Poltekkes ini kan siapa ya, Wahyudi Supriyadi ya namanya, bisa mengunjungi juga kelihatannya. Padahal kan ya, banyak berperan membangun itu kan yang membangun Poltekkes itu kan Kementerian Kesehatan. Kalau gubernur tuh membayar sampai aja penduduknya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Saya terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti ini secara cermat dan semua serius. Dan ini penting, karena sangat penting ini. Kenapa ini penting? Karena ini adalah yang akan mewujudkan sebuah harapan daripada masyarakat Kalimantan Timur ya untuk 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur, jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan Pak. Terima kasih atas izin Pak Gubernur. Kami apresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Ani Juwairiyah. Dan sudah berkali-kali kita bertemu Bu untuk disabilitas, dan memang tidak semua sebagaimana kata Pak Gubernur bisa kita prioritaskan, tetapi kita tetap berpikir serius untuk disabilitas, dan dalam misi kami itu juga termasuk poin penting yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua dari Balikpapan, saya kira masalah angka ya disesuaikan saja nanti. Pengangguran TPT, tingkat pengangguran terbuka yang terlalu tinggi untuk Kemudian yang ketiga dari Berau, saya kira dari catatan kami beberapa kali bantuan keuangan provinsi untuk jalan menuju daerah wisata. Memang belum semuanya terpenuhi, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, kita akan prioritaskan. Kita tidak perlu kecewa karena 10 kawasan strategis, bukan hanya di Kaltim, tapi seluruh Kalimantan tidak ada dimasukkan dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Tetapi kita tidak perlu kecil hati, karena sesungguhnya Kalimantan Timur punya objek wisata yang luar biasa, dan itu akan kita kembangkan. Termasuk yang disampaikan oleh Bro tadi, untuk menjadikan Marathon sebagai MICE, eksibisi. Yang keempat dari UNU tadi tentang beasiswa. Memang beasiswa Kaltim Tuntas itu ada beberapa kategori. Ada kategori tuntas yang dibiayai sampai selesai, dan ada kategori stimulan. Untuk kategori tuntas memang diprioritaskan untuk perguruan tinggi akreditasi A dan B. Tetapi untuk yang C itu bukan berarti tidak dapat, kita menggunakan kategori stimulan. Dan ini bukan
Ini karena banyaknya yang mendaftar sehingga diperlukan kategori, karena kalau tidak dibuat kategori tidak akan kesulitan dalam memilih dan memilah. Tapi insya Allah kita juga UNU juga ada bantuan dari Kalimantan Timur untuk pembangunan dan sebagainya. Kemudian dari IAP, terima kasih atas masukan-masukannya dan kita akan perhatikan masalah perencanaan pembangunan. Dan terakhir dari Poltekkes, kita sangat support nanti kalau dijadikan institut kesehatan. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan yang lebih penting saya kira kerjasama Poltekkes dengan kabupaten kota untuk mewujudkan pemenuhan tenaga kesehatan di kabupaten kota. Demikian Pak Gubernur, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya kami mohon tanggapan dari Pak Sumedi ini Pak Bappenas terkait dengan usulan prioritas-prioritas yang belum masuk ini Pak. Sebagaimana yang telah disampaikan Berau tadi terkait dengan pariwisata nasional. Mohon tanggapannya Pak Medi. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan usulan dari Berau ya, itu sebenarnya sangat tergantung kepada kesiapan dari pemerintah daerah, terutama menyangkut. Baik, mungkin Pak Medi ada agenda yang, ada. Ya, mungkin sudah. Host tadi terlihatkan Pak Sumedi. Saya sudah bicara. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak, pertama, masih standby. Ya, silakan Pak. Yang pertama soal kesiapan daerah, terutama dari segi tata kelola dan sebagainya. Tentunya nanti bisa diusulkan melalui Kementerian Pariwisata ya, sebagai bagian dari, mestinya sudah masuk di DPP ya, daftar lokasi prioritas untuk pariwisata. Hanya mungkin nanti diangkat lebih tinggi ke Presiden, sehingga nanti keputusan ada melalui peraturan Presiden. Jadi mungkin dari Pak Bupati atau Pak Gubernur menyampaikan langsung kepada Presiden, sehingga nanti bisa ditetapkan sebagai destinasi prioritas. Tapi itu pasti akan didukung dengan penyiapan master plan secara keseluruhan. Jadi destinasi prioritas itu dilengkapi dengan master plan. Nah, kalau nanti misalnya pemerintah Kabupaten Berau atau pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan master plan-nya, maka di situ akan kelihatan bagaimana rencana ke depannya. Mungkin yang diperlukan adalah semacam master plan, kemudian kesiapan pengembangan, dan juga menyangkut kerjasama dengan antara pemerintah daerah bersama pelaku usaha. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Bapak Sumedi. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang sangat terbatas, kami telah menyampaikan format isian untuk tanggapan, saran, dan masukan tertulis yang belum sempat disampaikan pada acara virtual saat ini. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki saran masukan secara tertulis dapat disampaikan ke media chat atau nanti langsung ke Google Form yang linknya sudah kami sampaikan di media chat sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita cukupkan saja sesi diskusi dan tanya jawab kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke panitia. Kami ucapkan kepada Ibu Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang sudah memimpin sesi paparan sekaligus diskusi dan tanya jawab pada forum konsultasi publik rancangan awal perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rancangan awal RKPD Kalimantan Timur tahun 2022. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Charmari Jati, STMSI,
Dan Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan hasil konsultasi rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Samarinda, 18 Februari 2021. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Februari tahun 2021, telah diselenggarakan secara virtual Zoom Cloud Meeting Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan 1. Arahan Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI. 2. Paparan Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur tentang Rancangan Awal RPJMD dan RKPD tahun 2022 oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji M. Aswin MM. 3. Paparan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, Bapak Dr. Andes Nyoto Suwiknyo, MM, tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD, perubahan dan penyusunan RKPD tahun 2022. 4. Paparan Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN atau Bappenas RI, Bapak Dr. Andes Sumedi Andono Mulyo MH PhD MM, tentang arah dan kebijakan pembangunan RKP tahun 2022. 5. Tanggapan dan masukan dari peserta konsultasi publik terhadap materi paparan yang disampaikan. Seluruh peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 menyepakati ke-1 Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 akan dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan, permasalahan utama pembangunan dan isu strategis daerah. Kedua, tujuan, sasaran, program prioritas dan target kinerja pada rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rancangan awal kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 akan disempurnakan kembali dengan memperhatikan saran dan masukan dari peserta forum sebagaimana tercantum pada lampiran 3. Ketiga, penetapan target kinerja rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 disusun dengan mengoptimalkan dan mensinergikan sumber pendanaan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Keempat, hasil penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Selanjutnya menjadi pedoman penyusun rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah tahun 2019-2020 dan rancangan
Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Kelima, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah tahun 2019-2023 dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah paling lambat pada tanggal 5 bulan Maret tahun 2021. Keenam, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah tahun 2019-2023 dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah paling lambat pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2021. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan disahkan untuk ditindaklanjuti. Samarinda, 18 Februari 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala, Profesor Dr. Insinyur Haji M. Aswin MM, Pembina Utama Madya. Terima kasih. Demikian berita acara kesepakatan forum konsultasi publik mengenai rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan juga rencana kerja pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan kesepakatan dan telah ditandatangani bersama, dan kami akan memberitahukan informasi mengenai penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik mengenai rancangan awal perubahan RPJMD dan juga rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan dan yang kami undang untuk dapat memberikan tanda tangan. Yang pertama adalah perwakilan tim gubernur untuk pengawalan percepatan pembangunan atau TGUP 3 Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Zairin Zain MSI. Selanjutnya perwakilan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Baikuni MPD. Selanjutnya perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bapak Tutuk SH Cahyono. Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Gandhi Wilyanto SST. Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur, Saudara Wiwit Marhendra W. Terima kasih. Perwakilan Forum Anak Kalimantan Timur, Diki Nugraha. Selanjutnya perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia atau IAP Kalimantan Timur, Saudara Dana Adi Sukma, ST-MSC. Perwakilan Global Green Growth Institute Kalimantan Timur, Saudari Diah Catur. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kalimantan Timur, Ibu Dayang Donavaro. Perwakilan Universitas Mula Warman, Bapak Profesor Dr. Haji Masjaya MSI. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, Ibu Dr. Anda Indah Erwanti MSI. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, Ibu Murni ST. Selanjutnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Insinyur Amiruddin MP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, SY Vanessa Wilna, SIS, SEMM. Terima kasih. Selanjutnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Barat, Insinyur Haji Ahmad Sofyan MM. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Ahmad Fauzan SEMSI. Terima kasih. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau, Insinyur Haji Agus Wahyudi MM. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasir, Bapak Muksin SSMA. Selanjutnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ibu Fatmawati STMT. Terima kasih. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu,
Bapak Rudi Warjono SSI. Selanjutnya penandatanganan telah dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala tertanda Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin MM. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan penandatanganan sekaligus mengikuti berita acara kesepakatan forum konsultasi publik mengenai rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 telah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mengikuti sejak awal di aplikasi Zoom Meeting Cloud, dan juga terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk kesediaan atas mengikuti seluruh rancangan acara forum konsultasi publik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolo keranji papan dimakan mabok dibuang sayang busu ambo etam kumpulkan rumah-rumah jabo etam lestarikan siap, mudah diperang dimakan kerang dibuang sayang Pak Fahim, apa kabar Pak Fahim? Deng sana etam kumpulkan untuk menyanyi wisata Kuning ya. Bagus. Aswin, terima kasih Aswin. Saya live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Good.
lestarikan buah salam